Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Adi. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil proyek proposal dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Imam Bintang Perdana, kemudian ada Syakila Farsa Humairo, lalu ada Yesaya Pranata Keparen, dan yang terakhir ada Fikri Aldi Rizaldi. Jadi next. Oke, untuk daftar isi dari presentasi proposal kali ini, itu yang pertama ada latar belakang, kemudian deskripsi dari aplikasi yang nantinya akan kami buat, serta ada tujuan dan manfaatnya, teknologi yang akan digunakan, job desk setiap tim, lalu yang terakhir ada timeline proposal. Oke, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya kepada Syakila Farsha, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membawakan latar belakang. Latar belakang aplikasi ini adalah aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu penduduknya dalam hal administratif. Penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat seperti kampung, negara, dan pulau yang tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut. Berdasarkan tempat lahir dan lama tinggal penduduk suatu daerah dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, penduduk sementara, dan tamu. Penduduk asli adalah orang yang menetap sejak lahir, penduduk pendatang adalah orang yang menetap tetapi lahir dan berasal dari tempat lain, penduduk sementara adalah orang yang menetap sementara waktu dan kemungkinan akan pindah ke tempat lain karena alasan seperti pekerjaan, sekolah, atau alasan lainnya. Adapun tamu adalah orang yang berkunjung ke tempat tinggal yang baru dalam rentang waktu beberapa hari dan akan kembali ke tempat asalnya. Kependudukan merupakan hal penting dalam suatu pembangunan karena penduduk merupakan suatu sasaran pembangunan. Karena dalam hal ini, peran penduduk sangat penting, sehingga kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui sumber daya yang ada dengan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Selanjutnya ada deskripsi aplikasi. Di sini aplikasi yang akan kami buat bernama Jogja Digital Service. Jogja Digital Service ini adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien dan aksesibel kepada masyarakat dan pengunjung di Kota Yogyakarta. Aplikasi ini menawarkan beragam fitur dan informasi yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah dan mengakses berbagai layanan yang diperlukan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rizaldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari aplikasi tersebut. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah sebagai alat perantara oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal administratif. Dan yang kedua, tujuan dari proposal ini adalah untuk membantu kami dalam review, merancang, dan memperbaiki aplikasi Jogja Digital Service. Lalu masuk ke manfaat. Nah, manfaatnya itu apa sih? Manfaatnya itu dalam menggunakan aplikasi ini bisa dapat memperbaiki kekurangan dan menyederhanakan bentuk dari aplikasi Jogja Digital Service. Ditambah sebagai gambaran untuk pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperbaiki aplikasi layanannya, serta juga bisa membantu mempermudah pengguna yang masih awam terhadap aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke teknologi yang akan digunakan. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Jogja Digital Service itu yang pertama adalah Figma. Figma sendiri itu adalah sebuah platform desain berbasis web yang dirancang untuk kolaborasi tim dalam mengembangkan desain produk digital. Aplikasi ini memungkinkan desainer, pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama secara real time pada proyek desain, membuat prototipe interaktif, serta juga bisa berbagi komentar. Dan yang kedua itu aplikasi Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah perangkat lunak desain vektor yang dikembangkan oleh Adobe Inch. Nah, aplikasi AI ini juga digunakan oleh desainer grafis, ilustrator, serta juga profesional kreatif untuk membuat grafik vektor yang dapat diperbesar atau diperkecil tanpa kehilangan kualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Bintang Perdana. Oke,
Untuk selanjutnya, untuk bagian bahasa pemrograman serta database-nya, kita menggunakan CSS serta PHP-MyAdmin. Untuk CSS sendiri adalah singkatan dari Case Shading Style Sheet yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai lembar gaya yang bersusun. Jadi CSS adalah bahasa pemrograman yang menggunakan dalam pengembangan web untuk mengendalikan tampilan dan presentasi elemen-elemen pada halaman web. Untuk PHP-MyAdmin sendiri itu sebuah aplikasi web open source yang digunakan untuk mengelola dan mengadministrasi basis data seperti MySQL atau MariaDB. Aplikasi ini menyediakan antarmuka berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas terkait basis data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job desk dari tim kita. Yang pertama ada saya sendiri, saya Pranata Ketaharan sebagai Program Manager. Yang kedua ada Fikri Aldi Rizaldi sebagai UI UX Designer. Yang ketiga ada Imam Bintang Perdana sebagai Programmer. Dan yang terakhir ada Syakila Farsya Humaira sebagai Sistem Analis. Yang pertama, tugas saya sebagai Project Manager adalah merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi proyek untuk memastikan kelancaran, penyelesaian waktu, dan pencapaian tujuan proyek dalam anggaran yang ditetapkan. Kemudian, tugas Fikri Aldi sebagai UI UX Designer adalah untuk merancang antarmuka pengguna atau UI yang menarik dan intuitif serta pengalaman pengguna atau UX yang baik dalam sebuah produk atau aplikasi. Yang ketiga, tugas seorang programmer yaitu Imam Bintang sendiri adalah menulis, menguji, dan mengelola kode komputer untuk mengembangkan, memelihara, atau memperbaiki perangkat lunak atau aplikasi komputer. Dan yang terakhir, tugas Syakila Farsya sebagai sistem analis adalah menganalisis kebutuhan bisnis dan teknik suatu organisasi atau proyek, serta merancang solusi teknologi yang sesuai, termasuk perubahan sistem atau perangkat lunak baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plan dari proyek yang akan kami buat. Di minggu pertama kita telah melaksanakan yaitu mencari aplikasi service dan melakukan review aplikasi service tersebut. Nah, di minggu kedua kita melakukan 3 hal. Yang pertama melakukan penelitian atau membagikan kuesioner, kemudian merangkum hasil penelitian dari jawaban responden, dan yang terakhir membuat laporan hasil penelitian. Dan di minggu ketiga kita juga melaksanakan 3 hal, yaitu yang pertama menghitung SUS atau SUS aplikasi service, kemudian membuat laporan hasil perhitungan SUS, dan yang terakhir membuat prototype. Di minggu keempat kita melakukan yaitu membuat prototype dan merevisi prototype. Dan yang terakhir membuat prototype. Membuat prototype ini akan kita lakukan seiring berjalannya waktu sampai proyek ini selesai. Oke, demikian saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, sepertinya itu hasil presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.